Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nenden Herdiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu di SDN Kedung Sari, dan selamat menyaksikan. Kurang mati masalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke sungai mewakili ikan. Ikan kecil, ikan arwah. Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum sadayana. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la nuridu tawajjih. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Sari, Bapak Putri SPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu guru peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur
SDN Kedung Sari. Rangka mengikuti rangka memenuhi salah satu tugas program guru penggerak, yaitu saya Nenek Hatiani sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Majalengka. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, untuk memulai acara kegiatan pada hari ini, mari kita sama-sama membaca ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Sari kepada Bapak Kunali SPD. Saya persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya Kunali SPD bersama Kepala SDN Kedung Sari mengucapkan pertama selamat untuk Ibu Nenden sebagai CGP angkatan 11. Silakan bersemangat untuk menggali sesuatu yang lebih kreatif sehingga pelajaran di Kedung Sari semakin menarik dan semakin menyenangkan buat anak, sehingga hasil dari pembelajaran juga akan lebih bermakna untuk anak-anak. Hanya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan juga supportnya kepada saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Langsung saja ya, langsung Bu slide-nya. Nah, di sini balik lagi. Judulnya dulu, maaf ya lupa. Jadi di sini tugas saya yaitu akan mempresentasikan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu desiminasi budaya positif di lingkungan SDN Kedung Sari. Bapak saya, Bapak Iwan Hermawan, kemudian pengajar praktik saya Ibu Rina Musliani, dan saya sendiri Nenek Hatiani. Adapun tujuan destinasi pada hari ini yaitu adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4, lalu penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah, dan yang terakhir yaitu mengajak warga sekolah untuk bersama-sama menerapkan budaya positif. Selanjutnya Bu, sebelum memulai ke acara inti, di sini saya melakukan ice breaking terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu silakan untuk berdiri sebentar, berdiri, mohon untuk berdiri ya Bapak Ibu. Berdiri. Dan setelah berdiri di sini ada emot senyum. Nah, belum disuruh senyum, belum disuruh senyum. Sama saya saja Ibu Niki sama saya. Nah, sekarang silahkan tersenyum, senyum bahagia, senyum bahagia.
YouTube, otot-otot pipi, tari. Ini refleks Bu, ya refleksnya itu ke hati. Hati menjadi lebih senang. Dengan hati yang senang, stimulus di otak juga menjadi lebih rileks. Mudah-mudahan dengan kita menyebarkan senyum ini kita menjadi lebih bersemangat dalam bekerja kita sehari-hari. Apa? Boleh beragam nggak? Boleh. Ini boleh. Lagi direkam ini. Ya, bagus sekali, Pak Ustaz. Justru dalam setelah saya senyum tadi, saya ada perasaan apa gitu? Haus. Kurang air. Makasih. Pengen minum bisa. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Air haus katanya, tidak apa-apa. Itu masuk ke dalam budaya positif menjadi lebih menyenangkan. Ya, jadi kita akan membahas tentang budaya positif. Setelah ibu bapak dulu tadi tersenyum, yang tadinya aura negatif, setelah tersenyum menjadi lebih positif. Ya, terima kasih sekali kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan pada level belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ketahui bahwa profil pelajaran Pancasila itu ada 6. Yang pertama yaitu terima dan bertakwa dan hidup global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada yang tahu lagu profil pelajaran Pancasila? Ada? Saya contohkan ya. Lupa. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, seperti itu. Ini saya mau mengingatkan supaya kita agar selalu ingat tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya memiliki. Nah, selanjutnya ada miskonsepsi atau kesalahpahaman teori kontrol, di mana yang pertama ilusi bahwa guru mengontrol siswa, yaitu guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa memilih untuk tidak melakukannya. Lalu yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, hal
dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk bersuara. Lalu yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan membuat orang bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menjadi identitas yang gagal, karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya yaitu realitas kebutuhan berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang keempat adalah orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu yang kelima adalah saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu yang keenam, pemaksaan adalah pada saat bukannya gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya di sini ada pengertian disiplin positif, bahwa disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab. Ya, kita sebagai pendidik tentunya memiliki tanggung jawab yang akan dilakukannya berdasarkan nilai-nilai
berdisiplin, bisa menciptakan peserta didik yang lebih baik lagi. Selanjutnya ada nilai-nilai kebaikan, yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita sebagai manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Selanjutnya Bu, ada pun 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berpartisipasi, diakui dan didengar. Yang keempat, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru maupun mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah manusia memiliki kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada seperti kita yang lagi lakukan, itu salah satu contoh kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, adapun motivasi perilaku manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Motivasi itu ada ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Adapun motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada contoh hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba, lalu boleh tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, lalu berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah konsekuensi, yaitu terencana, disepakati sesuai aturan, boleh tetap dibuat tidak nyaman. Yang terakhir ada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui, ya. Posisi kontrol guru yaitu biasanya kita selalu menerapkan yang pertama adalah menghukum, sebagai menekan, sebagai membuat merasa bersalah, memantau dan mengejar. Baiknya kita sebagai guru berperan di lingkungan pendidikan itu sebagai manajer, jangan sampai sebagai penghubung. Selanjutnya, contoh
kita ketahui ada 5 yang pertama menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, hormat, kawan, dan manajer. Contohnya guru berbuat ketika menghukum, yaitu guru menghati, menuncuk, menyakiti, juga menyindir murid. Nah, lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan menghukummu. Contohnya seperti itu. Hasilnya bagaimana anaknya? Tentunya anak tersebut akan memberontak. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan dalam. Contohnya yaitu ketika siswa melakukan kesalahan, guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah salah satu kita sebagai pendidik dalam membuat rasa orang senang. Lalu hasilnya yaitu siswa akan menyembunyikan atau menyangkal, juga berbohong ketika kita melakukan membuat orang merasa bersalah. Yang terakhirnya yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Contohnya kita berkata ketika siswa melakukan kesalahan, kita berperan sebagai teman, yaitu lakukan untuk bapak atau ibu. Ya sudah, nanti bapak atau ibu bantu bereskan. Hasilnya bagaimana? Tentunya siswa tersebut akan tergantung kepada kita ketika kita berperan sebagai teman. Lalu yang keempat yaitu kita berperan sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Contohnya ketika guru berkata apa peraturan, apa konsekuensi atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya bagaimana ketika kita melakukan hal tersebut, yaitu menyesuaikan bila diawasi. Jadi siswa akan memberikan jawaban-jawaban yang baik ketika kita mengawasi mereka. Lalu yang terakhir yaitu posisi kontrolnya kita sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, apa yang saya pilih? Apa yang kamu? Apakah kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Lalu bagaimana hasilnya? Yaitu menguatkan wawasan atau karakter. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti yang kita ketahui bahwa merupakan nilai-nilai atau prinsip yang disepakati secara universal, membuat orang menjadi lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti sebuah aturan. Selanjutnya, keyakinan kelas yaitu yang pertama bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat. Yang keempat berupa pernyataan universal,
Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat pembuatan kegiatan kelas. Adapun langkah-langkah pembuatan kegiatan kelas yang pertama adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Lalu yang kedua, mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat-kalimat yang lebih positif. Lalu yang ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan atau yang keras. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai seluruh para warga sekolah. Yang keenam, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya mengubah kalimat dari negatif menjadi positif, yaitu kalimat negatif dalam sekolah jam 15 menit sebelum jam masuk. Kalimat positifnya datang ke sekolah menit sebelum jam masuk. Lalu yang kedua, tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, menjadi kalimat positifnya yaitu mendengarkan guru saat menjelaskan. Kemudian yang ketiga kalimat negatifnya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menjadi kalimat positif yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Lalu memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu, menjadi memakai seragam sesuai jadwal dan menggunakan sepatu. Lalu membawa minum sendiri dari rumah, sama membawa minum sendiri dari rumah. Ini salah satu contoh kalimat yang tadinya negatif menjadi positif. Jadi jadinya tidak membuang sampah sembarangan menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu salah satu contohnya. Selanjutnya ini contoh keyakinan plastik Bapak Ibu yang sudah saya laksanakan di kelas saya dengan tahapan-tahapan yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu keyakinan plastik yaitu yang pertama disiplin, lalu yaitu disiplinnya yaitu datang tepat waktu, setiap kali ke kelas, dan setelah istirahat. Nah, ini salah satu contohnya. Semoga Bapak Ibu bisa membuat keyakinan kelas di setiap kelasnya masing-masing. Lalu tugas bertanggung jawab mengerjakan tugas dan selesaikan tepat waktu. Yang ketiga, tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pembelajaran. Yang keempat, respek dan hormat pada guru, murid dan semua guru di
sekolah. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang telah saya buat bersama murid-murid saya di kelas 2. Semoga nanti ibu bapak guru bisa membuat keyakinan kelas seperti yang telah saya contohkan pada hari ini. Selanjutnya, soalnya adalah ada segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru kepada muridnya saat ada sebuah permasalahan agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika siswa ada masalah, ada suatu permasalahan atau ada suatu konflik, kita harus menerapkan segitiga restitusi, yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan kreatif. Jangan sampai ketika siswa ada masalah atau contohnya siswa tidak memakai sepatu, kita langsung menjadi sebagai seorang penuntut. Kenapa kamu tidak memakai sepatu? Kamu harus membersihkan atau menyapu halaman itu sebaiknya tidak dilakukan sebagai umum, tapi kita menggunakan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, selanjutnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tidak langsung menyalahkan siswa. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagaimana proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, validasi tidak hanya salah atau menanyakan sesuatu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas siswa, selanjutnya kita validasi tidak hanya salah, menanyakan alasan murid tersebut melakukan tindakan yang salah tersebut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas dari kesalahan siswa memperbaiki kesalahan. Jadi contohnya ketika kita sudah menanyakan, oh alasannya ternyata tidak memakai sepatu itu karena lupa lagi udah dicuci belum kering. Nah, kita tanyakan keyakinan kelasnya. Apakah kalian ingat keyakinan kelasnya yang kita buat kemarin bahwa harus bagaimana? Nah, itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa menerapkan segitiga restitusi di sekolah. Selanjutnya, sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, silakan untuk disimak supaya lebih konkret dalam penerapannya. siswa kelas 1 SDN dengan 1.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada pun langkah-langkah restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus 1. Siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pelajaran berlangsung, ada seorang siswa yang terlihat makan sambil sembunyi. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi.
Skenario kasus 2, mengambil barang orang lain tanpa izin. Penerapan segitiga restitusi dengan mengidentifikasi dulu, lalu ada variasi dan pembukaan yang atas ya. Tadi contohnya sudah disimak dengan baik. Selanjutnya slide. Nah, adapun manfaat restitusi yaitu restitusi sebuah tawaran bukan paksaan. Restitusi itu bisa memperbaiki hubungan. Restitusi menuntut melihat diri. Lalu restitusi adalah cara yang paling baik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Restitusi itu menguatkan dan restitusi berfokus pada solusi. Restitusi itu mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ya, mungkin itu saja pemahaman materi dari saya sedikit. Semoga bisa bermanfaat. Selanjutnya apabila ada Bapak Ibu yang bertanya, ya silakan berdiri. Izin bertanya dari saudara informasikan, menurut pendapat Ibu, apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Itu berikan penjelasan yang mudah dimengerti. Baik, terima kasih dulu yang telah bertanya tentang perbedaan apa sih keyakinan kelas dan juga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah disusun dan juga dikembangkan bersama-sama antara guru dan juga murid. Nah, ketika kita sudah memiliki sebuah kesepakatan di kelas, tentunya siswa akan meyakini kesepakatan yang telah kita buat. Jadi contoh, jangan buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah kesepakatan di kelasnya. Lalu kita sudah meyakini, siswa itu sudah meyakini bahwa oh iya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus dibuang pada tempatnya. Itu jawabannya. Jadi masih keterkaitan. Setelah disepakati, tentunya akan diyakini oleh siswa tersebut. Barangkali ada jawaban tambahan dari Ibu Bapak Guru, silakan kepada Ibu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menanggapi, tadi saya sangat sepaham sekali dengan pendapat Bu Dede terkait kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Keduanya itu merupakan satu tahapan atau satu
keyakinan atau sebuah penyusunan keyakinan di kelas. Yang pertama, di kelas itu kita membuat kesepakatan, kemudian setelah semua sepakat, kesepakatan tersebut menjadi sebuah keyakinan yang diyakini semua anggota kelas. Dia akan dengan topiknya atau terlahirnya keyakinan ini yang diyakini semua anggota kelas diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai salah satu contoh keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya. Kalau hanya satu orang saja yang meyakini kesepakatan keyakinan itu, maka tidak akan tercapai keyakinan kelas itu. Tetapi kalau semua siswa meyakini kalau membuang sampah di kelas itu adalah sebuah kesepakatan kelas dan diyakini oleh semuanya, maka mudah-mudahan keyakinan kelas tersebut merupakan sebuah disiplin positif yang akan diterapkan di kelas tersebut. Sekian saja Bu Nenek kesempatan saya dengan pendapat Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Eka yang telah menanggapi dengan sangat baik. Semoga ada pencerahan bagi kita semua. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Pak Ustaz? Pak Ustaz ya? Silakan. Tidak ada? Barangkali kalau tidak ada, di sini saya akan menutup acara pada kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada kegiatan ini dan sudah mensupport kegiatan saya dengan ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa terrealisasi di kelas Bapak Ibu dan juga di SDN Sari, supaya kita bisa menciptakan lingkungan budaya yang lebih positif lagi, yaitu siswa menjadi aman, nyaman, dan juga menyenangkan ketika kegiatan pembelajaran. Mungkin saya akhiri saja. Oh iya. Oke. Mungkin untuk kita mengakhirinya berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Ustaz yang saya buat sedikit saya persilahkan. Kak Ustaz Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.